Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta mukjizatnya. Cerita kehidupan ini bukan hanya sekedar cerita saja, melainkan menjadi panutan untuk menerapkannya dalam kehidupan. Mengingat bahwa sangat banyak sifat baik darinya, umat Islam sudah sering memperingati Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya sampai wafat banyak memberikan pelajaran meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah. Berikut penjelasan lengkap tentang kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga dia wafat. Nabi Muhammad lahir di Makkah hari Senin, 12 Rabiul Awal. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang, menjatuh batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya, akhirnya dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINYA sulit keluar. Namun, karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu air ASINYA keluar dengan deras. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Talib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18, membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijah antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekkah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah.
Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah, yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan, beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasul wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Memasuki zaman Rasulullah, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji di Mina. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan Syalat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim, juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Allah memberikan kemampuan yang begitu luar biasa dan sama halnya seperti Nabi Musa, Isa, dan Sulaiman. Mukjizat akan mendukung kebenaran kenabian untuk para nabi dan rasulnya. Maksud lainnya adalah melemahkan lawan dan musuh jika hanya merugikan dan membahayakan umat muslim. Berikut beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapat utusan pada zaman orang-orang yang ahli untuk fasih berbahasa, sastra, dan bersyair secara alami. Rasulullah akhirnya membawa Al-Quran kepada mereka demi memudahkan pemaknaan. Mukjizat ini menjadi paling utama bagi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada pada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman, sementara sebelumnya tidak berlaku ke masa berikutnya. Mukjizat pertama kali sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat air susu mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan merasa sering kurang. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Halimah, suaminya pun juga merasa heran. Pasalnya, unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu begitu melimpah. Keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Halimah mengasuh Muhammad kecil, kurang lebih selama 2 bulan. Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah, karena terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Muhammad. Akhirnya, bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Nabi Muhammad yang sedang menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba datanglah 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dadanya dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Nabi sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, begitupun dengan Halimah dan suaminya. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkannya dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy tentu terkejut pada apa yang bisa Rasul lakukan. Membelah bulan ini tentu hanya salah satu dari banyaknya mukjizat dari Nabi Muhammad atas kebesaran Allah. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya bisa terlihat ketika air bisa mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju ke Rasulullah tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu, kecuali hanya sepanci air kecil, yang tentunya kurang bagi semuanya. Nabi Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya, semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Isra Miraj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam. Lantaran Rasulullah menerima perintah melakukan salat 5 waktu. Isra artinya perjalanan di malam hari, sementara Miraj berarti tangga. Hal ini merujuk ke kisah Nabi Muhammad dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Miraj bermula ketika Jibril mendatangkan buraq sebagai kendaraan Nabi yang super cepat, berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Rasulullah lalu menaikinya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kisah ini memiliki banyak pertemuan antara Muhammad dengan Nabi sebelumnya. Abu Bakar, sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surah Az-Zumar ayat 30, artinya, sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam, hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah.
Demikianlah ulasan lengkap tentang kisah Nabi Muhammad SAW dari lahirnya hingga kisah wafatnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan syafaat dari Nabi junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.